Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Verly Fitria Fauridi, CGP Angkatan kelima dari Sumeneb. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi 1.2.a.8, modul 1.1 dan modul 1.2. Dalam proses pembelajaran ini, saya dibantu oleh fasilitator saya, Bapak Nanang Nuryanto MPD, dan juga pengajar praktik saya, Ibu Tazkiyah SPD. Pada refleksi kali ini, saya menggunakan model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Adapun momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Juga sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama. Yang pertama adalah taman siswa, di mana sekolah dianggap sebagai tempat bermain yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Sehingga sebagai pendidik, kita perlu menyediakan tempat dan suasana yang menyenangkan agar dapat memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid. Yang kedua adalah pamong, di mana pendidik diminta memberikan arahan dan tuntunan kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah among. Among menitik beratkan murid sebagai target utama dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, serta memerdekakan dan juga humanis. Selanjutnya, saya mengetahui bahwa pendidik bukan sekedar orang yang mengajarkan sebuah materi, namun pendidik adalah orang yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan sebuah perubahan. Adapun nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak, yang pertama adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran dari guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga penggerak komunitas praktis. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan adalah sebuah perubahan. Perubahan tersebut diharapkan agar dapat membantu tumbuh kembang murid agar dapat menuju kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodratnya. Dalam proses tumbuh dan kembangnya murid memerlukan tuntunan dari guru. Guru yang inovatif, kolaboratif, mandiri, reflektif, serta berpihak kepada murid. Tidak hanya itu, agar dapat memaksimalkan perubahan yang diperlukan oleh murid, maka guru perlu menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran, dapat menjadi coach bagi guru yang lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta sebagai penggerak komunitas praktis. Pada saat momen tersebut terjadi, saya merasa bagaikan mendapat sebuah pencerahan, pengetahuan, dan juga semangat baru, bahwa dalam melakukan sebuah perubahan tidaklah mudah, membutuhkan proses dan juga kesabaran. Namun, hasilnya dapat kita rasakan di masa yang akan datang dan dalam jangka yang panjang. Saya juga menjadi sangat bersemangat, termotivasi
agar segera dapat melakukan inovasi, sehingga dapat membantu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran apa yang sudah saya dapatkan. Sebelumnya, saya berpikir bahwa belajar dan menyelesaikan pendidikan di sekolah itu adalah sebuah tujuan bagi kita agar mendapatkan pekerjaan dan mencapai apa yang dicita-citakan. Ternyata itu semua belum cukup, karena belajar itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tahapan sekolah, namun kita juga harus belajar agar menjadi selamat dan bahagia. Kedepannya, saya akan tetap bersemangat dan termotivasi dalam melakukan sebuah perubahan. Selalu berusaha untuk berbuat positif, sehingga dapat memberikan dampak yang positif pula. Berusaha untuk menerapkan cara berpikir lambat, sehingga dalam melihat sesuatu menjadi lebih luas, hati-hati dan mendetail, sehingga apa yang dihasilkan akan lebih maksimal. Memaksimalkan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya, sehingga dapat mewujudkan dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.